Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Khusus buat kalian para mahasiswa manajemen, hari ini kita bakal melangkah keluar dari teori-teori rapi yang ada di buku teks dan langsung terjun ke realitas dunia bisnis yang berantakan, beresiko tinggi, dan pastinya penuh tekanan. Kita akan membedah salah satu studi kasus turnaround atau penyelamatan perusahaan paling epik di Indonesia, yaitu PLN. Nah, ini bukan sekedar ngomongin soal tiang listrik ya, ini adalah masterclass nyata tentang gimana sebuah organisasi raksasa mengeksekusi strategi buat bertahan hidup. Oke, mari kita mulai. Di dunia akademik ada satu istilah yang lumayan terkenal, the graveyard of strategy alias kuburan strategi. Istilah ini sering banget dipakai buat ngegambarin fase implementasi. Kenapa coba? Soalnya gini, seringkali manajer itu jago banget bikin analisis internal, eksternal, sampai merumuskan strategi bisnis kelas dunia di atas kertas. Tapi ujung-ujungnya gagal total waktu harus dieksekusi di lapangan. Rencana yang paling brilian sekalipun literally bakal mati dan terkubur kalau nggak dieksekusi dengan benar. Sebagai gambaran nyata, sebelum kita masuk lebih dalam ke kasus PLN, coba deh ingat-ingat industri taksi. Jauh sebelum aplikasi ojek online kayak Grab atau Gojek merajai jalanan, Bluebird itu sebenarnya udah punya strategi digital loh. Mereka udah bikin aplikasi awal yang namanya Bluebird Taxi Reservation. Jadi secara strategi mereka itu udah selangkah lebih maju. Tapi eksekusinya belum maksimal. Akibatnya apa? Kompetitor yang jauh lebih lincah, lebih gesit dalam mengeksekusi teknologi, langsung masuk dan mendominasi pasar. Jadi ingat ya, eksekusi itu game changer sejatinya. Masuk ke bagian 1, paradoks finansial PLN yang jujur saja kelihatan mustahil untuk dipecahkan. Coba deh sekarang posisikan diri kalian sebagai Sofyan Basir di tahun 2014. Kalian baru aja ditunjuk jadi direktur utama PLN dan tugas utamanya adalah menyelamatkan keuangan perusahaan yang lagi berdarah-darah. Terus pas hari pertama kerja, angka ini yang menyambut kalian di meja. 470 triliun rupiah. Yap, itu total utang PLN di tahun 2014. Dan yang bikin makin pusing, angka ini nggak berhenti di situ. Tiap tahun dari 2015 sampai 2017, utangnya nambah puluhan triliun. Ini utang raksasa yang bahkan bikin negara ikutan ketar-ketir. Tapi tunggu, tekanannya belum selesai sampai di situ. Di tengah beban utang yang lagi menggunung, kalian malah dapat mandat infrastruktur gila-gilaan dari pemerintah. Proyek 35.000 megawatt. Dari total itu, 25.000 megawatt dikerjakan swasta, nah 10.000 sisanya harus PLN sendiri yang bangun. Coba bayangin, kalian disuruh ngebangun infrastruktur triliunan rupiah di saat perusahaan lagi nyaris tenggelam karena utang. Gila kan? Nah, ini dia paradoks finansialnya. Ibarat buah si malakama. Pertanyaannya, gimana caranya kalian ngebangun infrastruktur raksasa ini waktu utang terus membengkak, harga batu bara yang notabene bahan baku utamanya lagi meroket tajam, tapi di saat yang sama pemerintah dengan tegas melarang PLN naikin tarif listrik dari 2017 sampai 2019. Kebijakan nahan tarif ini emang penting banget buat jaga daya beli masyarakat. Kita paham itu. Tapi buat PLN, ini sama aja pintu pemasukan tambahan mereka dikunci rapat-rapat. Lanjut ke bagian 2, gimana posisi persaingan kita di kawasan Asia Tenggara? Menghadapi jalan buntu tadi, kita perlu membandingkan posisi PLN dengan negara tetangga, supaya kita paham seberapa besar beban mereka. Kalau kita perhatikan datanya, tarif listrik rumah tangga kita itu ada di angka 11 sen dolar AS per kilowatt hour. Jauh lebih murah kan dibanding Filipina yang hampir 19 sen atau Singapura yang nyaris 20 sen. Untuk bisnis besar, tarif kita malah salah satu yang termurah se-ASEAN, cuma 8,36 sen. Data ini dengan sangat brilian nunjukin betapa kompetitifnya tarif kita, tapi sekaligus menyingkap betapa beratnya beban operasional yang harus ditanggung PLN sendirian dari dalam. Bagian 3, rencana strategis bertahan hidup. Jadi, dengan tarif yang ditahan dan utang setinggi langit, gimana caranya PLN bisa selamat? Akademisi punya rumusan 8 komponen manajerial utama untuk eksekusi strategi. Nah, ini bukan sekedar dasar hafalan teori ya, ini benar-benar survival toolkit kita buat lolos dari kuburan strategi tadi. Mulai dari fondasinya, kapabilitas, struktur, dan alokasi sumber daya. Terus operasionalnya, nyelarasin kebijakan, manajemen proses, dan sistem. Sampai ke manusianya, reward, budaya perusahaan, dan yang paling penting, wewenang kepemimpinan. Dan sekarang, bagian 4. Melarikan diri dari kuburan strategi. Mari kita lihat aksinya di lapangan. Kita petakan ke-8 komponen tadi ke dunia nyata ya. Kita mulai dari komponen nomor 2, alokasi sumber daya. Menghadapi proyek raksasa 35.000 megawatt, PLN sadar betul mereka butuh cash dalam jumlah yang nggak masuk akal besarnya.
Langkah pertama mereka, merevaluasi aset dan ngeberesin struktur permodalan. Mereka agresif banget nyahatin rasio utang terhadap ekuitas. Dengan metrik yang udah lebih cakep ini, mereka mulai cerdik cari dana. Pendapatan internal digabung sama suntikan bank, nerbitin obligasi, pakai export credit agency, sampai ambil penyertaan modal negara. Totalitas banget. Selanjutnya, komponen ketiga, kebijakan dan prosedur. PLN harus ngerombak aturan main mereka secara radikal buat berhemat. Karena batubara mahal, mereka bikin kebijakan jenius, zonasi transportasi batubara. Jadi, daripada beli dari tempat yang jauh, mereka cari sumber terdekat dan ngebangun PLTU mulut tambang. Ini memangkas habis biaya logistik. Terus, buat ngurangin risiko mata uang asing, PLN mewajibkan semua transaksi kontrak baru pakai rupiah. Ini benar-benar ngamanin kas mereka secara drastis. Langkah berikutnya, gabungan komponen 4 dan 5, manajemen proses dan sistem. Di sini, mereka benar-benar memerah setiap tetes efisiensi yang ada di jaringan. Caranya, perbaikan jaringan besar-besaran, buat nekan listrik yang bocor, matiin pembangkit diesel tua yang borosnya minta ampun, sampai agresif nagih piutang pelanggan buat ngamanin arus kas. Nggak cuma itu, mereka juga pasang sistem pengawasan super ketat buat berantas pencurian listrik di lapangan. Percaya deh, setiap rupiah yang berhasil diselamatkan dari proses ini adalah napas tambahan buat PLN. Terakhir, dan menurut saya ini salah satu yang paling krusial, komponen ke-8, wewenang kepemimpinan. Tahun 2018, nilai tukar rupiah sempat anjlok parah. Di momen krisis kayak gini, kepemimpinan adalah segalanya. Direktur utama langsung pakai wewenangnya buat memandatkan stres test. Jadi mereka udah siap sama skenario terburuk. Beliau juga langsung eksekusi manajemen liabilitas buat nahan suku bunga pinjaman biar nggak mencekik arus kas. Keputusan yang super cepat dari puncak pimpinan inilah yang berhasil meredam kepanikan di seluruh tubuh organisasi. Pada akhirnya, teman-teman, strategi bisnis yang paling hebat di atas kertas nilainya cuma sebatas seberapa baik eksekusinya di lapangan. Studi kasus PLN ini ngebuktiin ke kita kalau ngelola 8 komponen eksekusi secara barengan itu bukan sekedar urusan manajemen biasa. Ini murni soal bertahan hidup di tengah krisis. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan besar nih buat kalian, para calon pemimpin masa depan. Buat direnungkan. Dengan ke-8 komponen eksekusi yang terus dimainkan ini, apakah lampu PLN akan terus menyala terang melintasi generasi? Ataukah beban utang masa lalu pada akhirnya akan meninggalkan mereka di dalam kegelapan? Pikirkan itu baik-baik, dan ingat, eksekusi adalah satu-satunya jembatan antara visi yang hebat dan kesuksesan yang nyata. Sampai jumpa di bedah kasus kita berikutnya.